Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini aku akan membahas sebuah kisah mengerikan yang dialami dua orang backpacker asal Inggris saat berpergian ke Australia. Saat di perjalanan, tiba-tiba saja mereka diserang oleh seorang pria tidak dikenal. Dan setelahnya, perjalanan yang menyenangkan pun berubah menjadi tragedi yang kelam. Satu orang dinyatakan meninggal dunia dan satu lainnya berhasil selamat. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, tolong dukung aku dulu dengan klik tombol subscribe dan tolong juga aktifkan tombol loncengnya. Karena dukungan kalian berarti banget agar channel ini semakin berkembang. Kalau udah, gak usah lama-lama lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Peter Marco Falconio, berusia 28 tahun, pergi keliling dunia dengan kekasihnya yang bernama Joan Liz berusia 27 tahun pada tahun 2000 lalu. Keduanya memulai perjalanan menjadi backpacker pada tanggal 15 November tahun 2000. Dimulai dari negara Nepal, Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, dan terakhir di Australia. Pada tahun 2001, pasangan kekasih ini telah tiba di Australia. Dan mereka memulai perjalanan mereka di Australia sejak tanggal 25 Juni tahun 2001. Dimulai dari Sydney, Canberra, Melbourne, Adelaide, Darwin, dan Brisbane. Pada tanggal 14 Juli 2001, mereka sedang dalam perjalanan di Stuart Hagway menuju ke Deville Marbles menggunakan mobil van warna orange. Peter duduk di kursi pengemudi sedangkan Joan duduk di sampingnya. Sekitar setengah 8 malam, Peter dan Joan menyadari ada sebuah mobil Toyota 4WD warna putih dengan kanopi hijau yang terlihat seperti mengikuti mereka. Tak lama mobil Toyota itu menyusul mobil van Peter dan Joan. Saat menyusul tersebut, terlihat dari dalam mobil Toyota itu pengemudinya seorang pria tua. Pria tua itu meminta Peter dan Joan untuk menghentikan mobil van mereka. Peter pun segera menepi. Setelah Peter dan Joan berhenti, kemudian pria tua itu menghentikan juga laju mobilnya, kemudian keluar dan menghampiri Peter dan Joan yang masih berada di dalam mobil. Pria tua itu berkata kalau mobil van yang mereka gunakan mengeluarkan percikan api di knalpotnya. Tanpa curiga sama sekali, Peter langsung keluar dari mobil untuk mengecek knalpotnya bersama pria tua itu. Sementara Joan beralih ke kursi pengemudi untuk menghidupkan kembali mobil van mereka agar Peter bisa mengecek knalpotnya. Namun tidak lama setelah Joan menghidupkan mobil, justru malah terdengar suara tembakan dari belakang mobil. Seketika Joan pun sangat kaget, namun belum sempat dia mengecek apa yang terjadi, tiba-tiba pria tua yang tadi pergi ke belakang bersama Peter datang menghampiri Joan sambil menodongkan senjata api. Kemudian pria itu mengikat kaki dan tangan Joan serta melakbat mulutnya. Joan pun dibawa ke mobil Toyota miliknya, kemudian pria itu kembali pada Peter. Saat itu Joan mengaku kalau pria tua itu terlihat sedang membereskan bekas-bekas kejahatannya dengan membuang tubuh Peter dan juga mobil van mereka. Di saat pria itu sedang pergi, Joan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan dirinya sendiri dengan melepaskan ikatan di kaki dan tangannya. Beruntung, Joan berhasil lari ke dalam semak-semak dan bersembunyi. Saat Joan bersembunyi itu, pria tua itu berusaha mencari Joan ke semak-semak bersama dengan anjingnya. Namun Joan tidak berhasil ditemukan dan akhirnya pria itu pun segera pergi. Setelah dirasa aman, Joan pun keluar dari tempat persembunyiannya, kemudian berlari ke pinggir jalan. Di sanalah dia ditolong oleh seorang supir truk yang kebetulan sedang melewati jalan itu. Supir truk itu pun segera mengantar Joan ke tempat yang aman, kemudian Joan pun segera melapor pada polisi atas apa yang telah terjadi padanya. Polisi segera datang ke tempat kejadian dan mereka mulai melakukan penyelidikan. Di tempat kejadian, polisi menemukan mobil van yang digunakan Peter dan Joan berada di dalam semak-semak sekitar 80 meter dari jalan. Dan ada juga genangan darah yang sudah ditutupi oleh gundukan tanah. Sementara tubuh Peter tidak terlihat sama sekali. Bahkan setelah berbulan-bulan pencarian, tubuh Peter tidak ditemukan. Yang ada hanya jejak-jejak kaki Joan yang masuk ke dalam semak-semak. Hal ini sempat membuat Joan dicurigai karena kurangnya bukti-bukti. Pelaku tak kunjung ditemukan dan jasad Peter pun tidak ada. Namun saat itu polisi menemukan ada DNA pria asing di kaos Joan dan di tali yang digunakan untuk mengikat Joan. Dari sanalah polisi berusaha keras untuk mengungkap siapa pria yang telah menyerang Peter dan Joan. Polisi mulai fokus menyelidiki siapa-siapa saja yang memiliki mobil Toyota 4WD.
Ada sekitar 36 pria yang berhasil teridentifikasi dan dari sanalah polisi mulai menemukan titik terang. Pada tanggal 1 November 2001, polisi melakukan interview pada seorang pria bernama Bradley John Murdoch yang memiliki mobil Toyota 4WD. Namun saat interview itu tidak ada pemeriksaan DNA dan nampaknya alibi Bradley pun cukup kuat. Akhirnya Bradley dibebaskan kembali karena belum ada cukup bukti. Hingga pada tanggal 17 Mei 2002, polisi berhasil menangkap seorang pengedar obat terlarang yang ternyata merupakan kaki tangan Bradley. Diketahui juga Bradley memang seorang pengedar obat terlarang. Polisi pun melakukan interogasi pada kaki tangan Bradley dengan menanyakan apakah Bradley terlibat dengan kasus Joan. Dia pun mulai menceritakan hubungan Bradley dengan kasus Joan. Tidak sampai di sana, untuk mendapatkan bukti kuat lainnya, polisi pun mulai melakukan pemeriksaan DNA pada saudara laki-laki Bradley. Karena ternyata Bradley telah menghilang di saat kaki tangannya tertangkap. Dan ternyata hasil DNA saudara laki-laki Bradley cocok dengan DNA yang ditemukan pada kaos Joan. Polisi pun mulai melakukan pencarian pada Bradley dan akhirnya pada tanggal 22 Agustus 2002, Bradley pun berhasil ditangkap. Ia pun segera ditahan atas kejahatannya terhadap penghilangan nyawa Peter dan percobaan penculikan terhadap Joan. Pada November 2002, sidang pun dimulai. Joan pun dipertemukan dengan Bradley di persidangan. Joan menceritakan kembali apa yang telah ia dan Peter alami. Namun saat itu, Bradley menolak semua tuduhan dan mengaku tidak bersalah. Ia pun meminta bukti di mana jasad Peter kalau memang dia telah menghilangkan nyawanya. Namun dari bukti-bukti kecocokan DNA Bradley yang ditemukan di kaos Joan, kemudian di persneling mobil van yang digunakan Peter dan Joan, serta di tali yang digunakan untuk mengikat Joan, akhirnya Bradley pun dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman penjara seumur hidup pada Desember 2005. Dia baru bisa mengajukan pembebasan bersyarat setelah mendapat hukuman penjara selama 28 tahun. Namun pada tahun 2016, pengadilan melarang Bradley mengajukan pembebasan bersyarat apabila ia terus menolak untuk memberitahu keberadaan jasad Peter. Hal ini bertujuan untuk mendesak Bradley agar mau memberitahu di mana ia menyimpan jasad Peter. Namun sayangnya Bradley tetap bungkam dan tidak mau memberitahu pihak kepolisian. Diketahui Bradley pun beberapa kali mengajukan banding dan menolak semua tuduhan. Namun bandingnya tersebut selalu ditolak karena sudah ada bukti kuat dari DNA Bradley yang ditemukan di kaos Joan, di mobil van, dan di tali yang digunakan untuk mengikat Joan. Kedua orang tua Peter tentunya sangat terluka dan meminta pihak kepolisian untuk menemukan jasad Peter. Bahkan siapapun yang menemukan atau memiliki informasi tentang keberadaan jasad Peter akan diberikan hadiah. Polisi sempat beberapa kali mendapatkan informasi mengenai keberadaan jasad Peter. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata bukan jasad Peter yang ditemukan. Terakhir pada tahun 2019 lalu, polisi juga mendapatkan informasi bahwa jasad Peter ada di dalam sebuah sumur. Ibu Peter pun memohon pada polisi untuk menyelidiki lebih lanjut hal itu. Akhirnya polisi pun melakukan penyelidikan kembali dan menggali sumur yang disebutkan oleh seorang saksi, yaitu supir truk di sebuah peternakan. Namun setelah dilakukan penggalian, sayangnya jasad Peter belum juga ditemukan. Tentunya hal ini mematahkan hati kedua orang tua Peter. Sementara Joan sendiri hingga saat ini masih berhubungan baik dengan keluarga Peter. Namun tentunya dia masih memiliki trauma yang sangat besar hingga saat ini atas apa yang telah ia dan Peter alami. Nah, itu dia kisah Peter Falcone, teman-teman. Yang tadinya berniat untuk bersenang-senang dengan kekasih, tapi justru malah berakhir tragis. Semoga pihak kepolisian Australia bisa segera menemukan jasad Peter dan dikembalikan pada keluarganya. Untuk teman-teman semuanya, tetap hati-hati ya saat berpergian. Jangan sembarangan percaya dengan orang lain, apalagi saat di perjalanan yang sepi. Kalau membawa kendaraan sendiri, usahakan juga untuk tidak berhenti di tempat yang sepi. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like dan share-nya kalau kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.